Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Jessica. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kinetika kimia bagian part 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Apa sih kinetika kimia itu? Kinetika kimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mengkaji mengenai seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Dari berbagai jenis reaksi kimia yang telah dipelajari para ilmuwan, ada yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat seperti reaksi pembakaran zat gas metana. Di sisi lain, ada pula reaksi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama seperti reaksi perekatan atau korosif besi. Cepat lambatan suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dalam besaran laju reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, ada grafik laju berdasarkan order reaksi. Yang kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Yang ketiga, ada persamaan Arrhenius. Dan yang keempat, ada contoh soal. Pertama, ada grafik laju berdasarkan order reaksi. Order reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi reaksi per reaksi suatu zat pada persamaan laju reaksi. Order reaksi dapat berupa bilangan bulat positif, 0, atau bilangan pecahan. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki order reaksi berupa bilangan bulat positif. Order suatu reaksi atau order reaksi total merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. X di sini yaitu dari order reaksi A dan Y-nya order reaksi B. Lalu sini ada jenis-jenis order reaksi. Pertama ada reaksi order 0, yang kedua ada reaksi order 1, dan yang ketiga ada reaksi order 2. Pada reaksi order 0 memiliki rumus V sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K. Sana contoh persamaan reaksinya yaitu NO2 tambah H2 menjadi H2O tambah NO. Persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan konstanta konsentrasi NO2 pangkat 2 konsentrasi H2 pangkat 0. Dan order 0-nya yaitu H2. Lalu ada reaksi order 1. Rumusnya itu V sama dengan konstanta konsentrasi A. Persamaan reaksinya yaitu 2H2O menjadi 2H2O tambah O2. Dan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan konstanta konsentrasi H2O2. Lalu ada reaksi order 2, yaitu V sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat 2. Persamaan reaksinya yaitu NO tambah O3 menjadi NO2 tambah O2. Dan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan konstanta konsentrasi NO konsentrasi O3. Jadi untuk persamaan reaksinya di sini itu sebelah kanan dan kiri itu harus disetarakan, harus sama jumlahnya. Sini ada grafik reaksi order 0. Pada reaksi order 0, perubahan konsentrasi tidak akan mengubah laju reaksi. Dengan demikian, nilai laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi. Jadi pertambahan molaritas itu kecepatannya bakalan tetap. Jadi walaupun pertambahan molaritasnya berapapun, pasti kecepatannya atau lajunya itu bakalan tetap. Lalu ada grafik reaksi order 1. Pada reaksi order 1, persamaan laju reaksi merupakan persamaan linear sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali. Laju reaksi naik 1 kali dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali. Laju reaksi pun naik 2 kali. Jadi secara singkatnya itu, apabila konsentrasi 1, maka laju reaksinya 1. Apabila konsentrasinya 2, maka laju reaksinya akan 2. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada 1. Di sini 1. Nah, di sini sama nih. Lalu di sini lagi 2. Lalu di sini juga ada 2. Dan bentuklah grafik seperti ini. Lalu ada grafik reaksi order 2. Pada reaksi order 2, persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat, sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksi naik 1 kali. Tetapi, setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksi naik 4 kali. Jadi secara singkatnya, pertambahan konsentrasi itu berbanding kuadrat dengan laju reaksinya.
Contohnya, apabila konsentrasinya itu misalnya 2, di sini 4, maka akan membentuklah seperti ini. Contohnya lagi di sini 3 dan di sininya 9. Kalian bentuk grafik seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Pengukuran laju awal melibatkan penentuan perubahan konsentrasi yang kecil atau delta konsentrasi A yang terjadi selama interval waktu yang singkat, yaitu atau delta T. Lalu sini ada persamaan laju terintegrasi waktu yang reaksi orde pertama. Perhatikan reaksi berikut, ada N2O2 menjadi 2NO2 tambah setengah O2. Lalu lajunya itu sama dengan min atau negatif D konsentrasi N2O5 per dt sama dengan konstanta konsentrasi N2O5. Nah, di sini itu merupakan reaksi orde pertama. Jika N2O5 sama dengan C, yaitu suatu fungsi waktu, maka dC per dt sama dengan negatif Kc. Integral dari konsentrasi awal C0 pada waktu T sama dengan 0 sampai konsentrasi C pada waktu T itu menghasilkan rumus ini. Konsentrasi akan berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Untuk reaksi orde pertama, plot len C dan T menghasilkan garis lurus dengan lereng min K. Lalu di sini ada rumus T setengah sama dengan len 2 per K. Itu untuk orde pertama yang waktu paruh. Lalu selanjutnya adalah reaksi orde 2. Hukum laju terintegrasi dapat digunakan untuk reaksi dengan orde lain. Perhatikan laju reaksinya berikut ini, yaitu ada 2NO2 menjadi 2NO tambah O2. Dan laju orde keduanya itu untuk konsentrasi NO2. Lajunya itu sama dengan negatif 1/2 dikali D konsentrasi NO2 per dt sama dengan konstanta konsentrasi NO2 pangkat 2. Lalu integrasi rumus ini dari konsentrasi awal C0 pada waktu 0 sampai C pada waktu T menghasilkan rumus 1 per C sama dengan 1 per C0 tambah 2 KT. Untuk reaksi orde kedua, plot 1 per C itu dan T-nya itu merupakan garis yang lurus. Nah, sini contoh soal persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Soalnya itu hitunglah tetapan laju reaksi pengurangan suatu zat jika diketahui zat tersebut mempunyai waktu paruh 4,03 dikali 10 pangkat 4 S-1 berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dan merupakan reaksi orde 1. Jadi rumus waktu paruhnya itu T setengah sama dengan len 2 per K sama dengan 4,03 dikali 10 pangkat 4 S pangkat 1 yang sudah diketahui yaitu waktu paruhnya itu sama dengan 4,03 dikali 10 pangkat 4 S-1. Lalu masukkan rumus diturunkan yaitu K sama dengan len 2 per T setengah sama dengan len 2 nya ini 0,6931 per T setengah yang sudah tadi ditentukan dari soal yaitu 4,03 dikali 10 pangkat 4 S pangkat min 1 memiliki hasil sama dengan 1,72 dikali 10 pangkat min 5 S min 1. Lalu selanjutnya ada persamaan Arrhenius. Konstanta laju reaksi K bergantung pada temperatur T reaksi dan besarnya energi aktivasi EA. Hubungan K, T, dan EA dapat dinyatakan dalam persamaan Arrhenius sebagai berikut, yaitu ini ada rumusnya K sama dengan AE pangkat min EA per RT.
K-nya yaitu konstanta laju reaksi, EA-nya itu energi aktivasi dengan satuan kilojoule per mol, T-nya itu temperatur mutlak dengan satuan Kelvin, R-nya itu konstanta gas ideal berjumlah 8,314 Joule per mol Kelvin. Lalu A-nya itu konstanta frekuensi tumbukan atau faktor frekuensi, dan E-nya itu bilangan pokok logaritma natural atau ln. Dari persamaan Arrhenius, terlihat bahwa laju reaksi semakin besar saat reaksi terjadi pada temperatur tinggi yang disertai dengan energi aktivasi rendah. Persamaan di atas atau persamaan yang tadi sudah saya jelaskan itu menunjukkan bahwa konstanta laju berbanding lurus dengan A dan dengan B itu berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Karena tanda minus untuk eksponen EA min RT yang ini itu maka konstanta laju menurun dengan meningkatnya energi aktivasi dan meningkatnya suhu. Lalu persamaan Arrhenius menunjukkan kebergantungan laju reaksi pada suhu. Hubungan antara konstanta laju pada suhu itu dengan rumus ini. Ln K1 per K2 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Itu rumus untuk hubungan konstanta laju reaksi pada suhu. Ya. Lalu sini ada contoh soal persamaan Arrhenius. Pada suhu 313 Kelvin, suatu reaksi dekomposisi zat X mempunyai konstanta laju 0,0125 second. Pada suhu berapakah reaksi dekomposisi 0,165 molaritas zat X berlangsung jika diketahui laju reaksi pada suhu tersebut adalah menjadi 0,124 mol per liter. Yang pertama itu kita pada suhu berapa laju reaksinya itu ada 0,165 molaritas. Pertama kita harus menentukan konstanta laju dekomposisi untuk temperatur yang tidak diketahui, yaitu untuk 0,165 molar itu sama dengan 0,124 mol per liter. Nah, 0,165-nya ini itu menjadi yang menjadi K. Nah, kan K-nya ini kan yang diketahui nih. K-nya yang diketahui, jadi K-nya turunin ini sama ini menjadi 0,752 second. Lalu kita menggunakan rumus Arrhenius di mana T1 sama dengan 313 Kelvin, K1 sama dengan 0,0125 second. Ya, di sini harusnya ada 300, ini harusnya 313 ya. Ini salah tipe nih. Salah ngetik 313 Kelvin. K1-nya itu sama dengan 0,0125 second, K2-nya itu 0,752 second yang tadi sudah dihitung tadi yang K2-nya itu. Lalu masukin nih rumus Arrhenius, yaitu ln ini 0,752 per 0,0125 sama dengan 49.000 Joule per mol per 8,31 Joule per mol Kelvin. Dalam kurung, jadi harusnya dalam kurung 1 per 313 Kelvin dikurangin 1 per T2 yang ditanya ini T2-nya. Lalu didapatkan T2 sama dengan 4,00 dikali 10 pangkat 2 menjadi 1,3 dikali 10 pangkat 2 derajat Celcius diubah menjadi Celcius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.